Nah, bayangkan jika sosok paling ditakuti dalam sejarah kisah One Piece ya, Rock disebek nakama ternyata belum benar-benar hilang tuh. Bukan sekedar legenda aja, tubuhnya tuh ngebeku ditemukan tersembunyi jauh di kedalaman Pulau Elbaf. Nah, jika seperti itu bakalan menarik sih, bersama sebuah harta misterius yang konon menyimpan rahasia dunia itu. Saat para raksasa mulai gelisah di sana, pemerintahan dunia itu bergerak secara diam-diam. Kuroige mencium peluang terbesar di sana. Satu hal yang jadi pasti, perang besar akan meledak nih, bukan hanya antar bajak laut tapi antara generasi masa lalu dan masa depannya. Inilah awal dari segalanya nakama. Saat sejarah bangkit dari tidur panjangnya, dunia kembali bergetar karena nama yang pernah mengguncang segalanya tersebut, Rock's Pirate. Apa yang sebenarnya tersembunyi di Elbaf dan kenapa semua pihak itu rela mengorbankan segalanya demi memburunya? Nah, dari sini segalanya kian seru lagi. Ini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramen video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh, DRTV Mediatif untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fanfiction nih. Sementara Shonen Odashi nanti kita akan review anime, manga dan manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian muncul di sana pula ya. Let's go, kita masuk pembahasannya. Jadi nakama, dalam balik gemuruh ombak dan badai sejarah kisah One Piece dunia baru sekarang ini, satu nama yang hingga kini masih menghantui generasi bajak laut itu selain Roger, ya jelas Rock disebek. Sosok ini bukan sekedar legenda aja loh, bayangan nyata masa lalu yang kelam tersebut, nama besar popularitasnya, keberadaannya pernah mengguncang dunia nakama. Kini aroma kehadirannya kembali menguat dari tempat yang tak disangka, Pulau Elbaf, tanah suci para raksasa yang penuh dengan sejarah dan kebanggaan tersendiri. Elbaf tidak pernah menjadi tempat yang mudah dijamah. Bagi para raksasa, pulau itu adalah lambang kehormatan kekuatan besar. Namun suatu ketika langit di atas Elbaf mendadak gelap oleh kedatangan kapal raksasa milik Rock. Tanpa basa-basi, Rock disebek dan para pengikut setianya menerjang pantai dengan niat yang tak main-main. Tujuan mereka bukan sekedar menjarah aja, mereka mengejar sesuatu yang jauh lebih penting, harta nasional negeri Elbaf sendiri. Sebuah benda misterius yang telah dijaga selama berabad-abad oleh para raksasa. Kedatangan Rock disebek itu ke Elbaf tidak bisa dianggap enteng ya. Meski pasukan raksasa telah bersiap dan mengangkat senjata, kekuatan Rock dan krunya terlalu luar biasa. Satu persatu para prajurit Elbaf roboh, tanah berguncang, hutan terbakar, suara dentuman senjata memecah kedamaian pulau itu. Bahkan para tetua Elbaf pun mulai goyah di saat itu, menyadari bahwa pertahanan mereka mungkin tak mampu menahan badai sebesar ini. Dalam kekacauan ini, Raja Harald penguasa Elbaf kala itu turun tangan. Ia tidak hanya memimpin dengan otot tersebut tapi juga kebijaksanaan. Sebuah perundingan pun akhirnya terjadi, di mana Rock dengan hanya meliciknya menuntut harta nasional diserahkan. Namun Raja Harald dengan tegas menolak. Baginya kehormatan Elbaf tidak akan dibeli dengan darah maupun ancaman. Perjanjian tak resmi tercapai. Rock pergi tapi bukan karena menyerah, ia pergi karena tahu waktu belum berpihak kepadanya. Namun nakama, kepergiannya menyisakan misteri besar. Banyak yang percaya Rock hanya mundur sementara waktu, menunggu saat tepat untuk kembali lagi. Dan benar saja, bertahun-tahun setelah peristiwa itu, sebuah penemuan mengguncang dunia. Di kedalaman Elbaf yang paling tersembunyi, tubuh Rock ditemukan dalam kondisi membeku. Itu terbaring bersama harta karun dan buah iblis yang luar biasa kuat. Aura menguat dari tempat itu tak biasa memang. Meski tubuhnya dia membeku, kekuatan haki milik Rock masih terasa menekan siapapun yang mendekat ya. Seolah-olah jiwanya belum benar-benar pergi. Banyak pihak yang tertarik pada penemuan ini, termasuk bajak laut topi jerami yang saat ini berada di pulau tersebut. Jinbe dengan kemampuan berenangnya yang luar biasa ditugaskan menyelidiki dasar terdalam Elbaf. Ia menyelam membawa harapan dan para rasa penasaran
penasaran sendiri. Di sana tubuh Rocks terbaring di atas singgasana es, seakan akan menunggu waktu untuk bangkit kembali dari tempat itu. Sejumlah tanda misterius terukir di dinding gua nih, mengisyaratkan bahwa tempat itu bukan sekedar kuburan aja, tapi mungkin altar bagi sesuatu yang lebih besar lagi. Nah, di sisi lain dunia, Marshall D. Teach atau yang lebih dikenal sebagai Kuroige mulai menyusun langkah besarnya. Ia selalu terobsesi dengan kekuatan sejarah itu dan masa lalu. Nama Rock di Sebek bukanlah nama yang asing baginya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Kuroige bahkan mencoba mencari seseorang yang memiliki tujuan dan hubungannya langsung dengan Rocks. Nah, Kuroige bukan sekedar bajak laut yang haus kekuasaan sih. Ia adalah perencana ulung yang tidak segan-segan menggunakan masa lalu sebagai pijakan masa depannya. Kini dengan informasi mengenai tubuh Rocks yang dibekukan itu, ia melihat peluang besar nih. Dunia bisa kembali dilanda badai seperti di masa lalu. Ia ingin berada di tengah pusaran tersebut seperti era kejayaan Rock di Sebek. Tidak semua pihak diam melihat perkembangan ini. Relief mantan tangan kanan Raja Bajak Laut Goldie Roger melakukan pertemuan rahasia dengan Skipper Gaban. Pertemuan itu mereka ngebahas situasi Elbaf, keberadaan Rock sendiri dan posisi Luffy dalam konflik yang akan datang. Mereka menyadari betul bahwa perang besar sudah diambang pintu masuknya. Bagi Rally dan Skipper Gaban, peristiwa yang terjadi saat ini bukan sekedar konflik antar bajak laut biasa. Ini adalah awal dari revolusi besar-besaran baru. Era lama yang penuh rahasia mulai terkupas lagi dan generasi baru kini berdiri di atas panggung yang sama dengan para legendanya. Di tengah semuanya, Elbaf menjadi titik pusat dari segala badai yang mulai berkumpul nakama. Karena kita tahu ya, Elbaf yang dulunya hanya dikenal sebagai tanah para raksasa, kini itu berubah menjadi ladang konspirasi besar. Pihak mulai mengarah ke sana tersebut, baik mencari jawaban kekuatan maupun sekedar bertahan hidup. Keberadaan tubuh Rock di sana menjadi pemicu utamanya, sebuah simbol bahwa sejarah tak pernah mati dan hanya tertidur aja. Sementara itu, Luffy dan nakamanya juga menyadari bahwa perjalanan mereka di Elbaf bukan sekedar petualangan biasa tuh. Mereka tak hanya harus menghadapi raksasa, tapi juga bayangan masa lalu yang kini hidup kembali dalam bentuk Rock di Sebek cuy. Nah, Nami sendiri mulai menyusun peta bawah tanah berdasarkan informasi Jinbe sendiri itu. Franky mencoba menganalisis struktur gua tempat Rocks dibekukan, mencari tahu bagaimana bisa tubuh seseorang tidak hancur untuk waktu yang lama. Usopp yang tumbuh dengan kisah tentang raksasa kini menyadari bahwa cerita yang dulu itu hanya dongeng ternyata mulai menjadi kenyataan. Sanji, Zoro, Luffy sendiri mulai bersiap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Ada informasi bahwa Kuroige mungkin juga menuju Elbaf. Mereka tahu waktu tidak banyak di sana. Dunia bisa berubah dalam hitungan hari aja kan. Mereka tidak bisa hanya sekedar menunggu nih. Nah, kabar terbaru tentang tubuh Rocks menyebar dengan cepat. Pemerintahan dunia bahkan mengirim agen khusus yang menyelidikinya. Kekhawatiran kekuatan Rocks yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu, Vegapunk yang mengetahui keberadaan tubuh tersebut menyatakan bahwa jika seseorang mampu menggabungkan kekuatan buah iblis dari tubuh Rock dengan teknologi tertentu nih, maka lahirlah ancaman lebih besar dari Kaido dan Big Mom sekaligus. Dalam sebuah keadaan kegentingan itu ya nakama, cerita lain mulai muncul lagi bahwa di masa lalu Rocks itu pernah mengetahui rahasia besar dari era abad kekosongan loh. Kemungkinan besar rahasia itu ikut terkubur bersamanya di Elbaf. Ini akan menjelaskan kenapa pemerintahan dunia sangat-sangat gelisah. Ada pula nakama desas-desus bahwa buah iblis milik Rocks itu adalah jenis yang super unik yang bisa manipulasi kesadaran dan juga kenangan itu, ngebuatnya nyaris tak terkalahkan. Jika buah iblis itu kembali aktif, maka perang besar akan pecah di seluruh penjuru dunia. Kini semua mata jelas tertuju pada Elbaf ya. Armada Kurohige, pemerintahan dunia revolusioner, bahkan mantan kru Rock sendiri yang masih hidup mulai pada bergerak. Dunia sedang bersiap untuk sebuah peristiwa besar yang bisa mengubah sejarah tatanan era baru. Namun soal itu kembali pada satu pertanyaan besarnya nakama. Apakah Rock di Sebek benar-benar sudah mati ataukah ia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali dibangkitkan? Itulah yang menarik. Bagi Luffy ini bukan hanya soal sejarah besar, tapi soal masa depannya. Dunia yang bebas tidak bisa ada jika bayangan Rocks kembali menguasai langit-langit Elbaf dan dunia baru kan? Maka jelas langkah harus diambil. Keputusan besar harus mereka buat. Elbaf sendiri menjadi medan laga yang baru nih, tempat di mana para legenda masa lalu dan harapan masa depan itu bertemu lagi. Panggung besar yang tak pernah dirancang di sana tetapi sudah ditulis oleh sebuah takdir itu sendiri. Kisah One Piece kini berada di ambang pertempuran yang tak terhindarkan nakama. Dengan Elbaf sebagai pusatnya itu, Rock di Sebek sebagai pemicu terbesarnya. Perang generasi besar itu akan segera dimulai. Mereka yang tidak siap akan tergilas oleh sejarah kan. Sementara di Elbaf sendiri perlahan memudah
berbeda dari senja ke malam tersebut langit-langitnya. Satu hal yang menjadi jelas, masa depan tidak lagi untuk mereka yang kuat saja, tetapi mereka yang mampu memahami masa lalu, adaptasi, memutuskan dan tidak mengulanginya lagi. Dunia sedang berubah, pemerintahan dunia harusnya sudah pada mulai bergerak tuh. Jadi kesimpulannya nakama, bahwa Elbap bukan sekedar tanah para raksasa itu benar, panggung besar yang menyimpan rahasia terdalam tentang sejarah dunia, tempat di mana masa lalu yang kelam perlahan bangkit dan mulai menuntut perannya kembali. Setelah Loki itu mengingatnya dalam sebuah peristiwa masa lalu, tubuh Rock disebek bisa aja kemungkinan memang membeku menjadi simbol bahwa sejarah tidak benar-benar mati dan dia mungkin akan dibangkitkan lagi. Di tengah ambisi Kuroige yang kian membara nakama, pemerintahan dunia yang panik dan para raksasa yang menyimpan dendam serta kehormatan leluhurnya, satu hal yang jelas bahwa pertarungan selanjutnya bukan soal kekuatan aja, tetapi juga tentang siapa yang sanggup menanggung beban kebenaran itu. Ketika legenda dan fakta mulai menyatu nakama, kisah One Piece mendekati titik balik yang bisa mengubah catatan sejarah selamanya. Nah gimana? Kalian sendiri sepakat dengan bagaimana penjelasan ini? Jadi itulah tadi penggambaran kita mengenai apa yang terjadi tentang prediksi One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.